Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor seperti biasa. Bro Ayung tentunya hadir di tengah kita semua. Baik, sebelum kita ke Bro Ayung, kami perwakilan aja mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Pi. Sebelum cerita, aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kita berdua di Ngobrol, udah kenal semua tentunya. Kita bakalan nge-share cerita-cerita horor seperti biasa ya, Pi ya. Betul. Langsung ke cerita aja, Pi. Ada cerita apa? Ya, ini ada sebuah cerita dari Mas Hakim. Mas Hakim itu kawan lama, Pi. Dulu sepermainan lagi kecil. Berarti apanya Pak Jaksa? Ya masih, kalau Hakim sama Jaksa. Iya, apanya? Karena ada lagunya Pak Beda, Hakim ya? dan Pak Jasa. Betul, mereka dikawinin nanti. Iya. Betul. Akhirnya karena memang dikatakan teman masa kecil, kami nggak pernah ketemu selama ini. Ketika dewasa, ternyata dia udah beranak pinak, terus kemudian pulang kampung. Nah, aku ya rada pangling waktu itu, tapi kemudian pas ada ciri-ciri fisik yang menonjol kan di sana, walaupun laki-laki tetap ada yang menonjol. Masih sama. Dirimu kalah nonjol ya. Kalah nonjol. Kemudian gitu kan. Dia bilang lu ngomong udah sana. Raimu siapa? Aku masih raimu, dia lu siapa. Akhirnya kakek ngomong mau ada niat apa seperti apa. Oh, ternyata dia mau menetap di kampung. Pernah ada selentingan dari keluarganya, katanya Mas Hakim memang mau pulang kampung karena nggak mungkin lagi bertahan di Jakarta. Iya, karena Pak Jaksanya juga udah pergi. Betul, gitu ya. Pak Jaksa udah pergi, terus kemarin ada pandemi dan lain-lain, dia nggak mampu lagi untuk bertahan. Pokoknya aku harus pulang. Kebetulan istrinya juga udah nggak punya keluarga, artinya bapak ibunya udah nggak ada. Akhirnya anaknya diangkut semua ke Jawa. Nah, padahal di Jakarta juga Jawa ya kan? Iya, diangkut ke kampung sih. Di kampung, anggap saja seperti itu. Kemudian dia punya keahlian sebagai seorang teknisi pesawat terbang, bukan teknisi motor, seorang pebengkel begitu ya. Kemudian dari sisa-sisa peninggalannya di sana itu dibawalah alat-alat berupa kompresor dan macam-macam kunci dari kunci T sampai F, G, A. Ini Hakim Bengkel itu bukan sih? Iya, Oh bengkel itu. yang itu. Oh iya. Bengkel yang itu Nama udah disamarkan ya. disamarkan. Karena nggak enak sama Pak Jaksa. Gitu. Iya, padahal itu nama belakangnya bukan samaran. Iya sih. Nama belakangnya dan bisa ketebak. Biasanya umum nama itu tuh. Iya betul. Akhirnya apa? Karena memang di keluarga tersebut kan seperti keluarga Cemara, banyak yang tinggal di situ, rumahnya nggak terlalu besar. Anaknya juga si Hakim itu satu udah gede, yang dua masih beranjak gede, banyak lah begitu. Dan ada istri kan di bawah. Oh berarti seumuran ya sama dirimu itu seumuran. Kan teman kecil main bareng. Oh tak kirain lebih muda. Enggak, dia malah lebih tua aku. Ya tak kirain dia lebih muda, ternyata Bro Ayung lebih tua gitu. Iya betul seperti itu. Iya. Ya silakan terserah. Iya betul. Iya kirain saya lebih tua ya, ternyata dia lebih muda. Iya. Kemudian namanya bergelut di kampung cukup mengagetkan buat Mas Hakim, tapi akhirnya dengan bantuan diriku, waktu itu sering terus kampung tuh seperti ini. Waktu itu nyampe balai desa aja nggak ngerti kan, ngimos banget. Ya memang geser tapi kan sedikit, nggak ngerti balai desanya di mana, lurahnya siapa nggak ngerti buat ngurusin KTP. Kalau lurah nggak ngerti wajar. Iya, kalau nggak penting juga soalnya. balai desa kalau nggak kali, emang di rumah depannya masih ada kali, kali masih ada terus. Itu bisa seperti itu. Kayak ada orang, saya bilang sih bukan kecuci otak, apa kota membuatnya demikian, ya kan? Tapi enggak. Lupa gitu. Iya, tapi karena memang dia juga datang kampung jarang itu, pulang ya. Iya, nggak pernah bahkan lebaran aja nggak pulang, lebih-lebih dari Bang Toyib. Terus pulangnya memang bukan seorang yang parlente terus banyak duit yang mewah, nggak menimbulkan senjangan apapun. Malah aku justru melas melihatnya. Tapi aku juga nggak pengen ngorek-ngorek lebih dalam lagi. Yang jelas dia pengen buka bengkel, kemudian bukalah bengkel tersebut. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun ini
berjalan lancar, bisa nguripi keluarga lah seperti itu. Dan dia ngontrak di satu rumah. Itu dekat masjid, dekat masjid tapi sebelah kanan jauh sana lah. Nah, kalau misalnya dilihat dari dekat masjid tapi sebelah kanan jauh sana. Angel, yang dekat jauh-jauh gitu. Aku tahu sih kalau terlalu dekat. Gitu ya. Iya, ya jauh kalau 1-2 jengkal kan dekat, kalau 1-2-3 meter 5 meter agak jauh kan. Itu masjid yang gede itu. Apa? Masjid yang gede. Masjid yang gede. Itu rumahnya kurang ini sih, bukan aku lagi ngomongin dia. Nyatanya bukan rumahnya dia kan, rumah yang dikontrak. Jadi untuk kontrakan semahal itu di kampung begitu ya, dengan fasilitas dia nggak dapat kamar, ini nyata seperti itu. Terus banyak bocor di sana sini. Harusnya kamu jangan di situ. Kenapa nggak ngomong? Nggak layak gitu. Nggak layak. Apalagi istrinya sering sakit-sakitan seperti itu kan. Tapi mau gimana lagi? Nah, yang paling nyebelin buat Mas Hakim itu, seiring namanya dia punya anak SMP, terus yang lain juga sekolah semua, yang terakhir PAUD. Itu kan biaya banyak. Yang buat bengkel itu juga harus ngontrak. Rumah tersebut juga ngontrak. Itu 1,5 juta, 1,5 juta itu gede kalau di kampung saya. Itu 1 bulan. 1 tahun. Oh, 1 tahun, oke. Iya, kalau di lain mungkin kecil. Tapi untuk rumah, apalagi rumah seperti itu di kami. Cariin kontrakan lah Bro Ayung di sana. Ya di sini. Cariin kontrakan buat base camp. Oh, buat base camp. Setahun 1,5 juta. 1,5 juta. Boleh lah. Apalagi yang modelnya kayak gubuknya Bro Tuying itu 5 tahun. 5 tahun ya 1,5. Bahkan dirawatin aja udah nggak apa-apa, nggak usah bayar gitu. Ada bahkan lagi diupayakan buat dihuni. Nah, ini kembali ke cerita ya karena memang sering mengeluh. Kadang-kadang kan kebutuhan bayar kontrak bareng sama kebutuhan sekolah, buat macam-macam lah. Akhirnya kan sering mengeluh, dekatnya kan sama saya. Akhirnya lah, kamu itu kan udah perjanjian. Iya, aku siap. Tapi yang nyebelin yang punya kontrakan itu tertanggal sekian, misalnya bulan apa sekarang, tanggalnya 2, itu belum setengah tahun acan, udah ke situ lagi minta kontrakannya yang buat tahun depan kayak gitu. Jadi udah tempatnya nggak layak, jengahnya ditagih-tagih terus. Bahkan kalau sekarang saya keluar pun dia masih punya kontrakan utang 2 tahun katanya. Masih seperti itu. Kan nyebelin. Iya. Akhirnya kemarin saya banyak ceritanya sibuk sendiri lah, nggak banyak ketemu. Kan ketemu sama si Mas Hakim kalau motornya rusak. Motornya nggak rusak-rusak. Akhirnya kan nggak ketemu. Lewat aja paling dingin. Yuk, mau dia kayak pengen cerita, tapi aku tahu lu mau cerita. Jangan sekarang, nanti aja kumpulin gitu kan. Sudah, aku ketemu kemarin kebetulan motor aku nggak rusak, tapi ada sepeda rusak ke sana. Ngobrol lah dia seperti itu, dan ada keniatan. Pokoknya aku sorak kuat, aku pengen mutusin rumah gue. Lah kamu dia punya kontrakan rumah sama kamu linggo kayak kabeh katanya. Buat dia semua, saya udah nggak kuat. Oh, berarti dia udah bayar 2 tahun. Iya. Ini belum setahun aja belum habis. Belum habis. Berarti tahun yang lalu udah setahun bener. Tahun sekarang, bulan besoknya udah dipinta buat tahun depannya lagi. Bulan besoknya dipinta buat tahun depannya lagi. Angel kan. Akhirnya dia itu, Mas Hakim, direkomendasikan oleh sekeliling, oleh kawan-kawan yang lain juga buat nempatin rumah yang di belakang masjid persis. Yang dulu ditempatin oleh diriku. Iya. Di situ. Tetangganya Bro Wandu. Iya, di tetangganya Bro Wandu. Itu kan akhirnya kan kemarin pas udah ada kejadian mistis lah seperti itu, aku jadi ngomelin Wandu. Jadi ngomong, loh kamu udah ada kayak gitu kenapa didiemin, kasihan. Dia malah ketawa, Jadi ceritanya begini. Bentar dulu. Ini ceritanya Hakim atau ceritanya Wandu nih? Ceritanya Hakim. Oke. Tapi karena Wandu di sampingnya kan, dia mengetahui itu semua, Hakim itu udah pindah atau belum? Niatnya mau pindah. Oh, niatnya mau pindah. Ya kalau di rumah lama ya dari rumah Wandu ya deket. Apalagi tempat rumah yang mau ditempatin itu sampingnya persis. Iya. Samping rumahnya mertuanya Wandu. Dan aku memang pernah dapat sentingan itu si Hakim kayaknya mau pindah di sampingnya mertua, katanya begitu. Oh ya bagus dia ada senyum sedikit, senyum angel gitu loh. Kamu jangan macam-macam loh. Enggak apa-apa. Masalah itu mah gampang katanya seperti itu. Nah, aku nggak ketemu Wandu karena dia itu mantan baru ya. Mantan baru juga aku nggak pengen gangguin. Terus nggak tahu seluk-beluk nanti
mertuanya masih sama kayak lagi dulu aku tinggal di situ, enakannya, atau sekarang udah berubah, nggak mau deket-deket dulu lah, aku mainnya ke tempat protoing. Kemudian nggak lama juga nggak ketemu sama Mas Hakim tersebut. Ternyata Hakim punya agenda sama Wandu sama mertuanya untuk menempati rumah tersebut, Pi. Nah, sedikit gambaran, kalau Mas Pi, kamu udah pernah belum pernah. Di belakang masjid kan, kalau ya di kampung ya umum, di depan masjid pasti biasanya ada kuburan, pemakaman, walaupun nggak pemakaman luas, tapi biasanya sintro itu angker. Arealnya agak bersih, cuma ada pohon nangka, terus lancip begitu, dan ada keranda stainless yang baru, ada yang lama yang nggak kepake itu, yang warna hijau, udah padang letak-letak gitu. Nah, konon di situ, bukan konon, aku pernah tinggal di situ ya. Memang gerak, memang kotak-kotak kalau memang mau ada sewa begitu. Jadi mau ada assalamualaikum jam 4 pagi misalnya, kalau nggak habis subuh, kalau nggak jam 7 pagi, malamnya udah pasti kemelotek. Dan aku pengennya apa ya, ini mitos, dan aku pengen cari penyebabnya. Nyampe tak pantengin, tak buka pintunya begitu, nggak ada kucing, nggak ada apapun, emang kayak lenjeh, rotak kayak gitu. Iya asli ya, bener-bener asli. Sempat pengen tak ngomong, sebenarnya siapa sih yang gerak-gerakin? Nggak berani, Bi. Waktu itu ya. Kalau sekarang nggak berani lagi, tambah nggak berani mungkin. Ya. Lebih ke malu ya sekarang. Akhirnya paginya tak periksa, ini mungkin jongkat-jongkit karena apa sih besinya ada yang keropos atau kurang presisi, mungkin ditatakin. Biasa kan numpang lagi sama keranda yang buat nyuci, ini kan tampungan airnya rapet rata banget, nggak mungkin digocel-gocel begini aja nggak goyang, kok bisa kotak-kotaknya kayak bocah kecil loncat-loncatan begitu loh. Dan jatuhnya di pas ini kan tiang di bawah, palangan lagi, tiang lagi, ini nggak nempel, kok bisa jatuh pas terus di situ loh, nggak, kalau geser kan bruk jatuh. Itu nibanin nisan-nisan yang ada di bawahnya itu enggak. Keren banget. Itu sedikit gambaran rumah yang mau ditempatin ya. Sepeninggal rumah yang tak tempatin aku itu enggak pernah ditempatin lagi selama berapa tahun, lebih hancur lagi dalamnya, Bi. Jadi kayak enggak umum lah, yang namanya kasom memang masih ada, tapi orang-orang itu pada jebol separuh, genteng-gentengnya juga seperti itu. Nah, yang bikin kata Wandu gara itu apa ya? Bader, dibilangin itu enggak mertua, enggak hakimnya, itu bader semua. Mau nengokin boleh, mbok ya siang-siang, siang-siang atau pagi-pagi lah. Banyak orang hakim juga nggak pengen kedetek sama tetangga atau gimana. Mertua juga yang ngasih kunci rumah, dia ngikutin itu juga nggak ngomongin begitu. Kayak mereka punya kesepakatan hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Buat orang kampung itu sesuatu banget ya. Kemis wage, wong bapak aja taksarin bapak mertua. Nih wong mengendi, padahal udah ngirisin pandan sendiri. Kalau orang sana pandan itu nanam di belakang. Paling melatihnya yang beli, kadang juga ada yang nanam, mawar juga nanam. Nggak belilah, pada beli. Udah ngirisin pandan, saya udah rapi. Mertua kemana? Mertua nggak ketemu mertua. Ternyata udah di rumah itu. Itu kalau Mas Wandu ke sana, kalau saya sendiri ya, misalnya ke makam orang tua itu ya jam 4 asar, jam 4 setelah asar. Kalau dia itu mepet maghrib senengnya. Lebih seneng mepet maghrib, katanya sepi. Itu niatnya mau sama mertua dicariin nggak ada. Akhirnya dia berangkat sendiri. Pas dia pulang dari makam, itu mau maghrib banget, dia habis maghriban belum juga menemukan mertua. Tapi ada gemrengseng suara orang ngobrol dari sebelah kiri rumah. Ternyata ada di rumah tersebut. Wah, garamen yang katanya. Bisa bader banget. Udah rumahnya begitu, Jumat Kliwon. Kan Kamis pagi, malamnya Jumat Kliwon ya. Mari masih di sana. Akhirnya saya anak mantu baru ya, nggak mau songong. Aku ngomongnya sama istri. Bapak suruh pulang, cepetan Bapak suruh pulang. Bapak cepet suruh pulang, jangan di situ. Wis. Kamu nurut, Bapak suruh pulang. Ya wong istri ya, selengean juga. Pak balik Pak, maghrib. Kongkone Mas Wandu. Kongkone Mas Wandu nyebelin dah. Katanya nyuruh saya, padahal iya, tapi Bu ya jangan jangan langsung ngomong begitu, Pak. Udah sore, udah malam pulang. Ngomong kongkonnya saya, suruh saya. Akhirnya, ya ke delat maning.
ini sebentar lagi. Ternyata di dalam situ yang masuk itu bener. Ini ketika Mas Wandu jalan ke makam, mereka baru banget masuk rumah itu, cuman lewat belakang, lewat belakang. Dan yang masuk bukan cuma mertuanya Wandu, terus Hakim, tapi ada anaknya yang kecil. Anak yang paling kecil itu di bawah, nomor yang 2 masih PAUD tadi ya? Enggak, di atasnya lagi, di atasnya. Laki-laki. Jadi mereka di situ ada gangguan jahat banget katanya. Cuman kayak mau teriak-teriak juga malu. Di waktu mereka masuk berarti mungkin 5:30 begitu ya. Akhirnya kan Wandu menceritakan apa yang dilihat mertuanya. Wingi omah be nggak seperti itu. Jadi minggu kemarin kadang kan wong namanya tetangga ya meriksa yang dititipin kunci gitu Bi. Masih posisinya rumah kosong, ada genteng yang jatuh tapi nggak separah itu. Kenapa baru seminggu? Kayak semacam rumah itu ngerti mau ditempatin orang gitu loh. Jadi berantakan dengan sendirinya semuanya. Jadi kayak ada lemari tua posisi di pojok itu kok geser rada ke tengah dan posisinya jomplang. Yang ngerubuhin siapa? Wong kunci yang megang saya. Kalau dari atas memang itu pada bolong-bolong bocor, orangnya pada jebol. Maling mau malingin apa? Bahkan terdeteksi di situ ada juga coloknya maling pun. Gak bakalan sudi masuk ke rumah itu orang gak ada apa-apa. Adanya puing-puing sama ya tadi lemari kuno apa semacam itu nggak bisa lah dipopong lewat atas. Pating berak-berak kabeh katanya. Itu rumah siapa sebenarnya? Sebenarnya rumahnya Pono Ngobor. Oh, Pono, iya. Pono yang dulu gak denger. Itu aslinya rumahnya Pono, Bi. Makanya aku pernah nempatin rumah itu karena aku pernah jasanya nemenin Pono selalu gitu loh. Iya. Jadi tinggal aja di rumahku gitu loh. Itu rumahnya Pono. Kembali lagi ya ke Pono lagi. Udah berantakan semua, ada sompangannya dan kayak jetpam itu masih utuh. Tapi kenapa lo kata mertuanya Wandu, pating kelalang wong minggu kemarin aja nggak ada yang seperti itu. Kayak semacam di dalam itu habis ada kerusuhan, orang-orang nakal-nakal terus berantem lagi bini atau apa terus diomor-omorin semua. Gombal-gombal atau kain-kain yang di lemari itu pemiliknya dulu siapa lah di situ yang nempatin, mungkin mbahnya Pono atau kayak diawut-awutin mana. Jadi terus bukan diawut-awutin baru yang katanya. Lah kamu nggak sungkan katanya. Saya dengar dari mertua aja. Jadi si kain itu udah kotor gitu ya. Lapuk, iya lapuk. Kayak semacam peristiwa itu ada pertengkaran atau apa udah lama Bi. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu mungkin 1500 lah sebelum Masehi lagi. Iya. Nah ini padahal kemarin minggu kemarin aja mertuanya itu datang baik-baik aja. Kayak semacam aja ini loh, jangan ditempatin rumah ini. Gak enak. Ini lapuk, nggak sehat. Berantakan. Cuman dia nggak pakai tulisan, apalagi ada pesan tertulis aja ya tulung, nggak ada seperti itu. Akhirnya kan mereka minggring. Jadi karena terlanjur minggir itu citing-citing jalannya. Tapi karena mertuanya Wandu juga udah terlanjur ngomong. Itu punya mbahnya Pono berarti yang dia tahu. Iya, ada BH atau apa kayak gitu. Ada itu gitu. Yakin pertanyaannya benar, benar, tapi ini bukan asumsinya BH yang seperti apa. Yang ada, iya ada sakunya, itu ada. Nenek. Benar BH yang ada sakunya. Tapi yang aneh kan ada sakunya di sini, naruhnya duit tetap di sini. Iya, tetap aja. Biar kan aman. Seperti biar lebih nyembul gitu. Biar lebih nyembul. Terus gimana? Karena apa? Kan kebingungan, sebut saja namanya Mansukram ya. Mansukram itu mertuanya bingung. Sorry tak sebut namanya beda Sukram. Mansukram bingung. Bisa nih Hakim kayak Hakim, bisa nih. Kenapa berantakan begini? Hakimnya pulang nggak tahu orang saya katanya tinggal dilepas sedikit, tinggal ditutup apanya, tinggal yang bocor ditambal. Ternyata berantakan begitu. Dan menurut mereka anehnya berantakan seperti itu mereka ketika udah di tengah ruangan tersebut. Berarti ketika masuk kan dari belakang, sompangan beres dan perasaan lagi masuk itu beres. Pada saat keleluk, gitu loh. Aduh disebut nama aslinya keceplosan. Hakim, kilo Kim. Dan iya Kim kayak gitu. Iya man primin man. Aku mikir semacam masuk radang liang, tapi anak langsung nangis. Bocah udah gede kenapa nangis kayak bocah kecil
dikepret lah, ditabung begitu, kayak bocah langsung nangis. Kamu kenapa? Pak, ayo pulang, Pak. Orang Jakarta, pulang, Pak. Kagak mau di sini, Pak. Kagak mau. Kagak mau. Amit-amit tinggal di sini, kagak mau, Pak. Setan mulu katanya. Bangke banget di sini. Oh, kamu jangan omat. Nggak enak sih. Hakim tuh nggak enak sama yang ngasih tahu. Tapi dalam hati juga, rumah kayak gini mau dikasih, mau gratis, bahkan dibayar pun aku nggak mau model begini. Karena berantakan banget, Bi. Hanya nah, istri si Pandu juga denger ada rame-rame, tapi dia juga takut. Udah Jumat Kliwon gitu ya kan. Terus di depan juga kan makam, banyak orang nyekar juga. Nggak denger ada rame-rame di dalam. Aneh loh. Tapi baunya si pandan-pandan apa kan masuk ke tempatnya tadi ya Bro Wandu. Istrinya makin nggak berani buat nengokin ada kejadian apa di sana. Tapi aneh orang yang di depan mungkin terlalu khusyuk atau apa, nggak denger rame-rame di situ. Nah, tak tanyain, emang yang dilihat sama anaknya itu apa? Anaknya nggak bisa cerita, tapi ngeliatin hantu random katanya. Lu apa aja? Ular pak sana pak. Jadi kayak lari di bandaran ke sana. Ular pak. Ada juga sosok pocongan, sosok kabeh katanya disebutin yang dia tahu makhluk apa itu ada di rumah itu. Keluar ayo pak, ayo keluar. Akhirnya dipegangin nggak mau, dia itu nyelos lewat belakang lari pulang. Si anak tersebut ya tinggal berdua. Sebenarnya ya Mansukram juga nggak enak. Ayo Kim, metu Kim keluar karena dia udah ya pengen ngasih tahu ya kan. Hakim juga nggak enak. Dua-duanya itu kayak siapa duluan yang minta keluar loh kayak gitu. Akhirnya kan keburu Bro pulang dan diceritain bahwa bapak ada di situ. Udah suruh keluar, nggak beres, suruh keluar. Suruhlah keluar mereka berdua dan saya itu jam berapa ya, jam 8-an malam saya ajak lagi bapak mertua. Sebenarnya angel Pak diceritain, tapi coba Pak kita tengokin lagi. Orang dikunci nggak dikunci karena saking takutnya keluar. Dan si hakim gak bakalan, udah dicoret rumah ini nggak mau di situ. Dicoretin ke dalam. Ya memang rumah pada lapuk, pada ngeletek ininya, dan kayak ubin juga kan plesteran bukan keramik, banyak yang coplok. Tapi yang diceritain sama bapak mertua saya enggak seperti itu. Ya masih di tempatnya semua. Bapak aja bisa kayak gini ya, bisa kayak gini ya. Yuk. Kalau kamu nggak percaya, ini kan mertua hakim, baru. kita tanya hakim. Iya, kita tanya hakim. Dia nggak mau citra mertua yang baik dan benar jadi mertua yang pembohong di mata Bro Wandu kan. Orang Pak, aku percaya kayak gitu. Tapi tetap aja Bro Wandu nanya hakim sendiri gitu ya. Akhirnya enggak melewati diriku sih, tanyain. Awalnya mula bocah ora gelem. Nah, setelah itu taruhlah kebingungan itu terjadi dan Wandu nggak mau, walaupun dia kadang matanya bisa melihat seperti itu, nggak mau menjelaskan ke mertua karena dia juga nggak pengen mertuanya tahu kalau Bro Wandu bisa seperti itu. Saya orang biasa ya, dagang kerja gitu kan. Akhirnya nah setelah itu ada kejadian lagi, aku mau bengkel lagi, disuruh tetangga itu yang samping kan mau ganti aki. Kok Mas Hakim nggak buka gitu loh. Besoknya lagi datang lagi, di sela-sela kerja di sini, kok nggak buka lagi? Penasaran kan, datangi rumah yang nggak layak huni itu loh. Papa mana? Dalam. Bocah sakit, bocah yang nomor 2 itu, dan dia itu kayak masih ketakutan melihat orang gitu loh. Oh, yang sakit itu anaknya. Bapaknya. Oh, bapaknya. Si hakimnya. Jadi nggak buka, bengkelnya nggak buka. Tapi anak yang tak tanyain dilalai yang nomor 2 itu pun kayak kaget ngeliat orang gitu loh, nggak seperti biasanya lah. Kayak bocah angel kayak aku bilang. Habis ngeliat apa dalam perasaanku begitu kan. Terus Papa di dalam. Pak ada tamu, nggak tahu siapa, nggak tahu. Padahal aku biasa dan kenal, kayak gitu kan. Akhirnya aku amit saya ya, assalamualaikum. Tak buka langsung pintunya. Itu di daun pintu, di dalam itu hakim itu pakai sarung. Bendolannya udah gede banget dan sarungnya lebih ke rok begitu karena udah kayak gini terus. Tempelan layar tancapnya gede banget begitu. Ayo gimana tis kabeh katanya. Kayak gini, dingin banget. Wis ngidung obat. Wis tak kinungi kabeh, obat warung, obat sing tuku, obat yang beli di apotek. Dokter, duitnya laga katanya. Oh, ngeriang. Ora apa aku bilang, ora apa. Orang itu enggak apa, orang saya enggak nanyain, enggak menawarkan sesuatu. Saya juga enggak ngomelin apa-apa. Orang apa. Mau makan
Rumah apa? Aku kan nggak paham bener dia memang mau pindah. Kalau memang nggak mau ya enggak, tapi cerita ada apa? Ceritanya nanti kalau waras saya tontok. Katanya begitu, Bi. Katanya saya tontok apa? Saya dari sana malamnya, loh ketemu pirang-pirang. Bung, gebuki balang-balang. Nah, saya dilempar-lemparin katanya. Di mana? Ya, Bu, di alam saya nggak tahu. Yang jelas kayak gini jadinya. Untung bocah saya itu, gara-gara bocah itu dibawa tak ambil sama sosok yang nggak inilah. Angel saya nggak mau cerita, pokoknya Wong Wadon rawak-rawik, saya ambil, saya itu malah dibawa balik, gebukin macam-macam. Untung bapak tua saya, mbah saya itu nulungi. Seolah-olah dia ngomongnya seperti itu dalam malam mimpi. Tapi kayak iya orang bisa nyambut gawe meriang. Wes kan, parah saya bilang. Di rumah itu kalau mau dengar ceritanya Mansukran aja katanya gitu. Sorry ya, aku panturu maning. Aku jadi diajukan di hari itu. Nah, wis kan, saya akhirnya kan datang ke Browandu. Mansukran dindu, Mansukran meriang kok. Mansukran meriang juga. Meriang juga. Lucu ya. Mau udah aki-aki. Saya ngelihat orang di Reperep banyak lah, tapi kebanyakan anak kecil di Reperep ngiko seperti itu. Bapak mertua saya, dan saya tanyain ke istri juga, ke mama mertua, bapak nggak pernah ngalamin kayak gitu. Bahkan dia punya kambing, malam-malam aja masih berani motong-motongin dedaunan buat tempahan kambing. Nggak ada takutnya tuh orang. Malam-malam bisa ngigo kenceng banget kayak gitu. Ampun, nyuruh maning-maning, aku tamu kurang tertak. Ampun, saya nggak berani lagi. Nggak lagi-lagi. Saya cuman ngater, kalau nggak boleh ya wis. Oh, tuh dibangunin di kuru-kuru, badannya udah tinggi, Bi. Orang macam gede tuh kuru-kuru, Pak, sadar Pak, nyebut. Itu habis itu meriang, Bi. Itu dia meriang. Nah, akhirnya. Tapi saya feelingnya gara-gara kamu, Du. Sebentar, Bro Ayung. Feelingnya gara-gara kamu. Iya, feelingnya gara-gara kamu, Du. Cuma ketawa-ketawa doang, ketawa-ketawa. Wis jelaskan semua, saya butuh klarifikasi. Sebenarnya ada apa? Nah, di sekeliling itu banyak mbah-mbah, Bi. Banyak mbah-mbah di area situ. Daerah situ. Walaupun alih-alih dia ngajar apa, tapi aslinya banyak profesi seperti itulah. Nah, kedatangan Browandu ke situ kayak ngedistract mereka loh. Ceritanya ada persaingan yang kayak gimana lah. Terus dari alam belakang, namanya orang bisa ngeliat itu kadang-kadang penasaran. Si bangsa-bangsa kayak gitu nggak suka. Nah itu yang nyerang itu kalah lemparin ke rumah. Lu sono dikurung di rumah itu semua. Ceritanya seperti itu alam. Iya, jadi dibuangin ke situ. Ya kan beneran aku gara-gara situ. Ya bang, daripada angin saya lemparin ke sana nanti balik lagi atau yang lain kena, wah mendingan dikurung di rumah itu semua. Nah fatalnya bapak itu kan ngomong dulu maksudnya loh, tapi main masuk aja katanya. Oh iya. Berarti kamu yang bertanggung jawab. Ya orang juga, aku nggak sengaja kayak gitu. Maksudnya nanti kalau si hakim mau ke situ, saya tarikin dulu semuanya, beresin baru silakan Kim, kamu di situ ngomong-ngomongnya. Saya dibilang salah ya nggak salah lah katanya. Ya salah tetap kayak gitu. Itu akhirnya penasaran, saya tengokin dong, saya pernah tinggal di sana. Nggak ada berantakan biasa aja, Bi. Jadi kayak alam bawah sadar mereka seperti itu. Oh, kayak gitu. Iya. Itu aja sih, Bi, ceritanya. Kirain masih panjang ceritanya tadi. Iya, 29. Iya, makanya kirain masih panjang, makanya tadi tak giniin dulu. Iya. Enggak apa-apa. Ya. Oke. Udah segitu aja Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Belum pernah sempat mampir ke situ. Kalau sempat nanti ke rumahnya Bro Wandu juga belum. Berarti nanti ada alasan main ke rumahnya Bro Wandu. Iya, kemarin nikahan juga nggak sempat datang ke sana. Nanti mampir lah insya Allah. Iya, belakang masjid persis kok. Dan rumah itu memang sadu banget, buka pintu langsung nisan. Makam langsung seperti itu. Geser aja gimana? Apanya rumahnya? Makamnya. Makamnya sih mau, rumahnya yang nggak mau. Rumahnya yang nggak mau. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rizki, selalu diberikan jalan tentunya, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.